Anda masih di Anyus Siang, pemirsa. Rismon Sianipar akhirnya mengantongi surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Kaitan dengan mekanisme. Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menyebut SP3 Rismon Sianipar telah diterbitkan pada 14 April 2026. SP3 ini diterbitkan untuk 4 laporan terhadap Rismon Sianipar. Bahwa SP3 dari proses, jadi rekan-rekan, hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Jadi budaya itu kami balikan juga sekarang. Berhubung DIR ada tugas yang sangat penting, jadi Pak DIR hari ini tidak bisa kompes. Tapi di dalam intinya kami boleh katakan sudah selesai semua. Cuman kami tidak mau dulu membacakan apa isi-isinya, yang jelas sudah final lah ceritanya. Tapi untuk memfinalkan secara definitif hukum, besok DIR akan kompres dulu, baru 15 kemudian kami kompres secara total. Kami akan panggil rekan-rekan pelapor yang bertiga, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Bung Samuel Sweken. Dan mungkin ada rekan yang lain dari kuasa hukum Pak Jokowi juga besok kami undang. Jam 1 rekan-rekan ya. Jadi hari ini kami boleh katakan hanya menginformasikan kondisi yang ada di dalam. Dan ya semua sudah oke lah. Dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tanggapi SP3 Rismon Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menegaskan bahwa surat perintah penghentian penyidikan terhadap Rismon tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ancaman pidana yang sebelumnya disangkakan terhadap Rismon di atas 5 tahun hingga proses penghentian perkara dianggap menyalahi prosedur. Rismon Sianipar Hasiholan bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru. Pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yakni pasal 35 itu ancamannya 12 tahun dan pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Tentang isu di luar sana melibatkan uang, tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, yang kedua yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya, Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat
apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah, kita jumpa di pengadilan. Sementara itu, Roy Suryo CS menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut wakil rakyat mendengar aspirasi mereka. Roy Suryo CS datang ke depan gedung DPR MPR bersama puluhan orang lainnya. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut agar Joko Widodo ditangkap dan diadili. Rombongan Roy CS datang dengan berjalan kaki dari arah flyover Gerbang Pemuda. Dari atas mobil komando, Roy menyampaikan orasinya tentang ijazah Jokowi. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Roy Suryo didampingi oleh para pengacaranya yang secara bergantian menyampaikan orasinya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Selain Roy Suryo, sejumlah pensiunan jenderal juga ikut serta dalam unjuk rasa ini. Salah satunya adalah Maijen Purnawirawan Sunarko. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.